Pemirsa, hari ini kami sengaja berkunjung ke SMP Negeri 3 Rambang Kuang guna melihat proses belajar mengajar, fasilitas, serta prestasi yang mereka dapatkan selama ini. Ikuti terus kami. MP3 Bangga luar biasa. Buka gigi, buka gigi, buka mulut, buka mulut. Tertawalah, tertawalah. Waktu kegiatan di 17 tahun 2024 kemarin juara satu ya. Hancurin bang, ke kiri, ke kanan. Tertawalah. Pak, Pak Soalnya, iya. balik mana? Balik ke Lembang. Oh, jauh ya. Jauh. Ngajet negara itu. Kepada Bapak Agung Pos, lapor kami dari SMP 3 Rambang Kuang siap mengikuti lomba ini. Laporan selesai. Lanjutkan. Kepada Bapak Media Agung Pos, hormat keras. Indonesia Pancasila NKRI Proklamasi. Tegak gerak. Beri kisbay. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru seni ya. Indah tersiar tangan di hatiku, menangkan begitu cinta, cantik dan anggun, senyum menguntur, gadis Melayu, rancak bertanda, tampan perkasa, langkah berkuda, bersendera, tidak Itu SMP Negeri 3 Rambang Kuang. Iya. Ini kelas berapa? Ini kelas 7 digabung dengan kelas 8 sama kelas 9, Pak. Oh, Campuran. 7, 8, 9 masih ya? Iya. 7, 9 ini yang baru. Yang 7 yang baru. Oh, 7 yang 9 baru. ya, ada yang 8, 9 yang lama. Yang 9-nya. ya, yang lama. Oh. Kalau yang tahun ini kan baru selesai. Iya, iya. Ya. Tari apa namanya? Tari Zapin. Tapi. Tari apa? Tari Zapin. Zapin. Iya. Oh, iya, iya. Tarian Melayu ya? Iya, Pak. Melayu. Untuk ini apa? Kepentingannya apa nih? Ini sebenarnya kepentingan tarian ini di acara-acara, misalnya acara perpisahan ditampilkan, acara di pernikahan untuk menghibur penonton sebelum acaranya dimulai. Seperti itu, Pernah Pak. ikut lomba-lomba kegiatan atau di kabupaten atau kecamatan? Kalau untuk sekarang nih belum, Pak. Oh. Ya, karena baru berdiri 1 tahun lebih kurang, 1 Pak. tahun Ya. lebih kurang. Inovasi ke depan seperti apa kembangan tari ini, seni ini? Kami ingin tarian kami ini lebih maju lagi dan bisa ikut perlombaan baik itu tingkat di kecamatan maupun tingkat kabupaten, Pak. Iya, iya, iya. Tapi untuk rutinitasnya apa saja kegiatan mereka? Kemana mereka nih tampilnya? Di acara pernikahan di desa-desa ini Oh, untuk pernikahan. sementara, Pak. Iya, nanti Oh, iya, setiap tahunnya kan ini biasanya mengadakan perpisahan itu di ruang lingkungan sekolah, kami tampilkan seperti itu, Iya, Pak. iya. Untuk kalau pernikahan itu orang berapa tuh yang narinya? Apanya, Pak? Yang penarinya orang berapa kalau pernikahan? Orang 8 ini, Pak. Oh, 8? Iya. Jadi tetap rame ya? Iya, Pak. Oh, iya. Akan tampilannya lebih menarik, Pak. Tampilan. Iya. Tapi bukan ini yang terus ganti-gantian. Iya, ada juga kelompok lain seperti itu, Pak. Tari Oh. tangga. Oh, itu juga ya? Iya. Iya, Itu iya, iya. kelas 7 itu, Pak. Kayak itu kelas 7. Ditambah ada kelas 8 juga, digabung. Oh, Ya, iya. yang ingin ikut saja, Ibu Pak. guru Itu. seni.
Ibu, saya guru bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Saya sebagai pembinanya karena saya di putri daerah sini. Jadi Asli iya. sini, Pulau Segarau. Iya. Jadi kalau sore-sore ini kan bisa diisi dengan latihan seperti Iya, itu, iya, Pak. iya. Oh, kali ini SD ya? Iya, SD 1 Atak kan. Oh. Di 13 Rambang Kuang. Dulu saya kesini. Iya, pernah saya lihat 2 tahun yang lalu, Pak. Iya, Iya. betul, betul. Tapi kami belum ada kostumnya seperti itu, Pak. Ya. Ibu, sekolah, Pak sekolah. Senyum. Berapa muridnya? Muridnya 56, Pak. Iya. Seluruh itu, Pak. Kelas 7, 8, 9. Karena yang masuk di sini dari SD sini lah. Oh. Ada juga kadang pindahan masuk sini. Iya. Dari sekolah lain. Seperti itu. Oke, Pak, sudah Pak. Ya, juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara pemirsa dimanapun saya sedang menyaksikan channel Siaran Agung Pos Group bersama saya Saripun Basya Esikom Emikom. Hari ini kami sengaja berkunjung ke SMP Negeri 3 Rambang Kuang guna melihat keberadaan sekolah ini, mulai dari fasilitas, proses belajar mengajar dan prestasi. Dan sekarang kami sudah bertemu dengan Pak Sekolah serta rombongan para pejabat di sekolah ini, juga berangkap guru mapel. Nanti kita akan mengorek satu persatu informasi tentang sekolah ini. Namun di sesi pertama kami minta kepada Pak Sekolah supaya bisa menceritakan profil sekolah ini seperti apa. Karena belum tentu, kalau kita di sini sudah pasti tahu, tapi bapak-bapak yang di sana belum tentu tahu profil sekolah ini. Mungkin banyak kelebihan yang yang dimiliki oleh siswa kita, atau ide-ide maupun inovasi yang ditelurkan oleh para guru serta Pak Sekolah, pihak luar tidak tahu. Padahal ini kan kalau kita memberikan informasi kebaikan itu pasti artinya studi tirunya tidak perlu jauh-jauh, bisa melihat dari siaran kita. Itu kira-kira Pak Sekolah, ibu-ibu sekalian, tolong ceritakan saja tugas sehari-hari. Saya minta kita jujur, kita menerapkan kejujuran dari kita podcast ini. Yang selanjutnya memang kita harus, negara ini harus sekarang ini menerapkan kejujuran. Nanti Guru Pai mungkin akan menjelaskan tentang keimanan, ketakwaan, kejujuran mulai dari sekolah sampai ke orang tua-tua. Kami sudah setahun terakhir saya membuka antisipasi dekadensi moral, melibatkan para kiai, guru-guru agama, organisasi agama termasuk MUI, Muhammadiyah, NU, dan ustaz-ustaz yang ada yang kita kenal. Kalau tidak salah sekarang ini sudah sekitar 50 ustaz yang untuk mencerahkan tentang moralitas ini, kedekatan moral, termasuk juga Pak Kapolres serta Pak Dandim dan Pak Kajari. Kebetulan Pak Kajari ini baru, mungkin dalam waktu dekat kita akan dengan Pak Kajari yang baru. Itu kira-kira kita bersama-sama memerangi kemerosotan moral ini. Kalau bisa 20 tahun ke depan tidak ada lagi korupsi di Indonesia nih. Tidak, perjudian mungkin hal-hal tidak bisa diberantas seperti perjudian, main perempuan segala macam ini, termasuk narkoba. Kalau koruptor ini yang melambungnya di era 10 tahun terakhir. Kalau perjudian, perempuan, termasuk hammer, kalau dulu zaman-zaman dulu masalah candu itu dari zaman-zaman jauh sebelum kita itu sudah ada. Tapi bagaimana paling tidak kita dan keluarga kita berbuat jujur, sehingga kita menjadi contoh orang sekitar kita. Maka dengan itu antisipasi dekadensi moral ini kami gelar dan mendapat sambutan dari beberapa pemerintah daerah, juga minta di podcast untuk antisipasi dekadensi moral. Itu kira-kira Pak, Bu Guru Pai, nanti Guru Pai yang tokoh sentral tentang penceramah. Dan kepada Pak Sekolah, silakan ceritakan profil sekolah ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP Negeri 3 Rambang Kuang, Ya.
Perkenalkan, saya sendiri selaku kepala sekolah, nama Jausar SPD MPD. Jausar ya? Jausar Hebat ya. sekali ya namanya nih. Ya. Jarang ini nama-nama sama ini. Oke, lanjut. Ya, di sini kami tenaga pengajar PTK, pendidik dan Iya. tenaga kependidikan itu berjumlah 12 orang. 12 orang. 12 orang itu satu orang PNS, kemudian ada 5 orang P3K, sisanya Ya. tenaga honorer, Pak. Masih ada honor ya? Masih ada honorer. Ya, mudah-mudahan Ya, ada ikut 6 orang. Ya. lulus PTKK juga ya ke depan. Oke, lanjut. Kemudian jumlah siswa ada 56 siswa, Pak. 56. Tahun ini ya? Ya, tahun ini masuk 20, yang keluar kemarin 20, jadi 20. jadi imbang, Pak, tahun ini. Berapa SD itu, Pak? SD cuma satu, Pak. Satu? Kita sumbernya Oh. hanya dari SD Negeri 13 inilah. Nggak ada yang keluar artinya masuk semua sini ya? Ya. Ya. Kalau SD-SD yang lain ada yang masuk dari luar ke sini? Tidak ada, Pak. Tidak kecuali ada. perpindahan orang tua. Mungkin jauh Biasanya mungkin ya. Di pertengahan, ya, jarang kalau di awal-awal. Oh ya, seperti ini, oke, Pak. lanjut. Ya. Kami di sini juga mempunyai berbagai fasilitas. Yang pertama, ruangan belajar, Pak. Belajar, Kelas itu ya. ada 5, namun yang terpakai 3. Oh, Sisa yang ruang belajar ada 5, Ada terpakai 5, 3, harusnya 2 LB ya? ada 2. Ya. Kami manfaatkan untuk ruang perpustakaan, Pak, Perpustakaan, salah satunya. ya, ya. Kemudian fasilitas kita juga di sini ada 3 UHP, Pak, untuk belajar karena Oh. sekarang ini marak digital, Pak, ya. Ya, ya, Jadi proses belajar mengajar harus mengacu ke ya, UHP itu. ya, ya. Alhamdulillah Artinya di kita sini ada bebas 3. HP ya, boleh bawa HP. Kalau HP dibatasi, Pak, Oh. memang ada Oh. di session-session tertentu. Oh, HP ya, ya. Ya. HP, Pak, yang Ya. Infocus itu, Infocus Pak. ya? Infocus, Oke. ya. Itu ada 3. Ada Ada 3. Chromebook juga ya? Chromebook ada 15, Pak. Ada 15 ya? Oke, Ya, lanjut. Chromebook ada 15, komputer ada 2, ada 3. Laptop ya, bukan komputer. Oh, Komputer ya. ada 2. Ada 2. Laptop itu kemarin ada 2, sekarang alhamdulillah kami nambah 1 lagi, Pak. Iya, iya, iya. Ya. Nambah 1 lagi karena sekolah kita ini saat ini mendapat Boskin, Pak. Oh, Alhamdulillah mendapat Boskin dari raport pendidikan berkemajuan baik. oh, Jadi ya, kita dibantu oleh pemerintah pusat melalui Boskin. Di ah. situ kita bisa beli aset lagi, menambah komputer yang kemarin masih jadul-jadul. Masih ada Boskin ya. itu ya? Ya, jadi diganti dengan yang alhamdulillah Core i7 sekarang Iya, kita iya. beli melalui Sipla. Ah. Kemudian Artinya perangkat lunaknya lengkap ya? ya untuk saat ini alhamdulillah masih lengkap, Pak. Ya, Lengkap. masih Ada, ya. paling tidak ada kan? Ya, ada ya, Ya. cukup, Pak. Ya, oke. Kemudian kami alhamdulillah untuk ANBK di 4 tahun terakhir ini kami mandiri, Pak. Oh, Itu secara online full. Jadi kita tidak menggunakan server ya. Kita Oh. langsung online melalui Chromebook tadi, Pak. ya. Tapi artinya tidak apa? Waktu itu belum terkendala apa ya? Jaringan. Untuk sinyal sekarang ini di 2023 kita dapat bantuan dari apa namanya itu? Kominfo ya, Kominfo sinyal. Oh, Kominfo. Namun Kominfo ini sering sekali ada gangguan. Iya, iya, iya. Ya biasa ada gangguan, terutama biasanya dari listrik, Pak, ya. Iya, iya. Listrik mati, dia mati. Mati. Untuk itu kami antisipasi, kami ada 2 WiFi, Pak, Iya, untuk iya. mendukung kalau terjadi hal yang demikian. Ini tahun berapa nih tower ini? 2023 ya. 2023. Normalnya 2023. berapa tahun waktu itu? Normal dia operasionalnya tanpa putus-putus jaringan berapa tahun? Atau kendala jaringan ini sudah berapa tahun? Kendala tuh sebenarnya dari awal, Pak, tapi tidak Oh. menentu, Pak. Kadang-kadang misalkan dalam 1 hari itu hanya beberapa jam, nanti hidup lagi. gitu, Pak. Oh, Tidak menentu, Iya. tergantung yang sering terjadi di gangguan itu di matinya listrik, Pak. tapi sudah dilaporkan ke Kominfo Ya sudah. ini kan karena mereka yang ngurus ini kan. Ya, kita juga bekerja sama. Ya. Kalau misalkan terjadi ANBK, biasanya dari dinas itu sudah mengarahkan ke listrik itu. Iya, iya. Dimohonkan tidak mati. Iya. Atau mungkin bikin surat tertulis kepada PLN bisa Pak, Ya, itu kan. Mereka akan ingat waktu saya podcast di SD dulu. ya. Itu ada pertemuan, kami adakan pertemuan sama kepala PLN OI waktu Oh itu. iya. Jadi ya terus lanjut. Nah, jadi untuk ANBK kami ulangi lagi itu selalu berhasil alhamdulillah selama Ya. ini, Pak, dengan adanya bantuan Chromebook Iya, iya, yang iya. dibantu ke sekolah kami. Termasuk juga SD pakai Chromebook kita juga, Pak. Ya, Jadi ya. satu kesatuan kami di sini. Nah,
Kemudian untuk aset tanah Pak ya. Ya. Tanah ini luasnya 5.400. Ya. Itu kami pagar ini sama-sama dari Sudah sertifikat, Pak. masih belum Pak, masih proses. Ini waktu itu waris apa namanya itu? Hibah. Hibah sudah ada Pak. Sudah ada, sudah Ya. hibah. Surat hibah sudah ada tahun 2006 Pak. Ya. Hibahnya. Dari ini hibah itu dari masyarakat atau pemerintah daerah? Dari Pemerintah desa. Pak. Dari Masyarakat. Ya. Saya cuma mengingatkan ada 2-3 SMP yang hibahnya ditarik kembali oleh anak-anak yang menghibahkan. Sehingga menjadi kendala, saya kasihan dengan SMP itu tidak bisa berolahraga lagi. Semuanya dibatalkan. Tadinya masih ada halaman bisa numpang yang mewariskan itu, tapi sekarang tidak boleh lagi, sama sekali tidak boleh. Kasihan dengan SMP itu. Jadi kalau bisa ini cepat diusahakan karena ada pendataan aset untuk sertifikat Ya, ini. itu lagi Tinggal proses, melapor Pak. kalau tidak salah. Ya, lagi proses Pak. Ya, Dan kami juga ini seperti yang kita lihat, ya. pagar yang lama itu sebenarnya di dalam. Oh, Tanah yang di depan itu Pak masih milik masyarakat. iya, ya. Namun pada saat kita mendapat bantuan pagar dari anggota dewan melalui dana aspirasi, desa ini, perangkat desa, Pak Kades itu beserta dengan komite memusyawarahkan ini, sehingga alhamdulillah Pak tanah ini dibayar oleh desa Pak. Desa. Dibayar Ya, oleh ya, desa. ya. Tanah yang depan ya. Ya, tanah yang depan Ya, ini, ya, ya. yang pagar lama dengan pagar baru Ya, space ya, itu. Jadi kita dapat dua keuntungan, dapat pagar di pinggir jalan, kemudian ya akses jalan kita terbuka di pinggir jalan. Terbuka, Jalan ya, utama, ya. Jadi semuanya sudah milik sekolah. Sudah milik sekolah. Makanya pagar mundur. menurut sana. Ya, lanjut Pak. Kemudian untuk kegiatan belajar mengajar, kami di sini ada ini guru BK Pak Ya. Suharsa, kemudian Ibu Lindari SPD itu guru bahasa Indonesia sekaligus waka kurikulum. Ibu Ellen ini guru matematika. Ya. Ibu Jumiati ini adalah guru bahasa Inggris Ya. sekaligus kesiswaan ya, kesiswaan bantu wakil kepala sekolah. Ya. Kemudian itu guru PAI Ibu Rini SPD. Ya. Oke. Mungkin itu dulu Pak. Ya, Yang- nanti ada season kedua. Ya, nanti Ya. kalau ada pertanyaan season kedua kita akan jawab. Ya, tolong ke Pak Guru BK. Silakan perkenalkan. Saya lupa tapi kenal Pak. Podcast pertama dulu dengan Bapak Assalamualaikum ini. warahmatullahi wabarakatuh. Wah, enggak. Selamat datang Bapak dari Agung Pos Ya. ke SD dan SMP 3 Rambang Puang. Ya. Saya perkenalkan nama saya Suharsa Ya. SPD. Sekarang ini menjabat di SMP ini sebagai guru BK BK bimbingan konseling. Dalam hal ini kami Pak selaku dari wakil dari putra daerah, Ya. tenaga pendidik juga di Hmm. SD 13 Rambang Puang, Ya. dan dipercayakan menjadi kepala sekolah Ya, ya. oleh Kabupaten Ogan Ilir. Jadi kami sudah beberapa tahun ini menangani tentang masalah anak. Ya. 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 Jujur saja, anak yang ada di SMP 3 Rambang Puang ini Pak, 80% dari asli daerah dan Ya. 20%-nya dari pendatang. Ya, ya. Alhamdulillah dari pendatang ini orang tuanya sudah berdomisili dan mengurus tentang Ya. apa bahwa dia menjadi penduduk warga desa Laskara. Ya, ya. Nah, dalam hal ini tentunya kami dalam menangani kegiatan anak-anak ini ya kami banyak fokus kepada Ya. untuk moral Ya. Oke. tentang kelakuan Buddha. Ya. Alhamdulillah dengan keaktifan dan kedisiplinan guru-guru yang sedang ada ini, kami selaku BK telah terbantu Pak, karena setiap pertemuan saya lihat dari guru-guru yang ada ini selalu menekankan untuk kedisiplinan, Ya. kerapian, Ya. dan ikut kegiatan sekolah ini dengan berbagai kegiatan yang untuk baik. Ada pernah mendapat laporan dari guru mapel tentang kenakalan anak-anak? Seperti apa? Alhamdulillah Pak, ya
sering juga ada, namun ini banyak mengarah kepada kurangnya kehadiran anak. Oh, Iya. Ini absen sudah kami ya? konsultasikan kepada wali murid dan melalui komite Ya. agar di setiap pertemuan-pertemuan di desa di luar sekolah kami meminta kesempatan dengan tuan rumah agar anak didik itu dirajinkan belajar sekolah. Artinya home visit ya? Hah? Home visit ke orang tua? Iya, Iya. iya. Tanggapan dari orang tuanya tentang anaknya yang kita sampaikan seperti apa? Ya, tanggapan orang tuanya di sekitar 3 tahun kebelakang ini, Pak, sejak beliau ini menjabat kepala sekolah ini, alhamdulillah kami gurunya sudah cukup, Pak. Iya, iya. Cukup. Jauh dari sebelumnya, alasan anak melapor dengan murid, gurunya tidak cukup. Alhamdulillah, 3 tahun belakangan ini, Pak, ya. 3 belakangan ini ya guru sudah cukup, tidak ada alasan lagi untuk. Bukan. Kalau dulu alasannya karena tidak ada guru. Iya, Pak. Tidak ada guru. Jarang belajar. Iya. Oh, jarang Cuma belajar. satu kepala sekolah saja, Pak, yang Oh, itu PNS-nya. waktu itu. Iya, waktu itu. Ya. Kalau sekarang kendala yang masih tersisa apa tentang anak? Boleh dikatakan, Pak, alhamdulillah tidak ada lagi, Pak. Tidak ada. Iya. Dari home visit juga jarang terjadi. Iya, jarang terjadi, Pak. Tapi Iya. ada kalau jarang. Masih ada yang paling ringan apa masalah? Dalam hal kesempatan ini, Pak, kami juga menyampaikan melalui itu Bapak dan sekaligus dengan Bapak Kepala Sekolah dan sekaligus Bapak Agung Pos. Ya. Itu kira-kiranya apa yang disampaikan oleh Pak Sekolah dan Ya. kebutuhan yang masih membutuhkan untuk SMP ini, Ya. kami agar belajar dan mengajarnya Oh. terlaksana dengan baik. Ya. Kami mohon perpanjangan dari Bapak agar hal ini dapat tertuntas, Ya. jangan dapat kedepannya akan lebih baik lagi. Iya. Itu saja, Pak. Menurut BK, pengamatan BK, apa saja yang di sini yang tidak mencukupi? Pertama, Pak, kami ini ketinggalan masalah sinyal itu, Pak. Sinyal. Informasi Oh, ini. Ya sinyal ya. Iya. Ya Kominfo perlu diketahui untuk apa tower ini yang bagus ini tinggi menjulang ke langit tapi tidak bisa berfungsi. Iya. Ada kendala yang mendasar katanya ini dari PLN. PLN ini memang menjadi masalah semenjak saya podcast dari SD ya, waktu 2 tahun atau 3 tahun yang lewat. Artinya sampai sekarang belum ada perubahan. Walaupun direkturnya ini berkali-kali sudah berubah. Atau mungkin karena belum sempat berbuat direktur ini PLN ya, supaya PLN nonton ini. Nah, karena direktur ini singkat mungkin, baru mau program jalan ada direktur baru mungkin, bisa saja terjadi itu. Tapi kita harapkan kepada Kominfo supaya memonitor juga ini. Artinya tidak cuma wartawan saja yang hadir misalnya membicarakan ini, tapi juga semua pihak. Tugas kita semua soal pendidikan ini untuk diperhatikan. Masih ada lagi yang perlu disampaikan? Masih, Pak. Masalah fasilitas di dalam kelas, Pak. Oke, seperti apa itu? Kemarin akhir tahun 2004 kursingan meja, Pak. Oh, Iya, baru kursi dapat meja, mobiler, mobiler, Pak. mobiler, Baru dapat 1 kelas, Pak. satu kelas. Iya. Iya, Masih 2 artinya kelas lagi. kurang 2 kelas lagi. Iya. Iya, nanti mungkin tim Sapras ya, Disdik. Tidak perlu kita ceritakan, begitu ceritanya. Iya. Analisa sendiri apa yang disampaikan oleh hasil podcast ini itu harus lengkap fasilitas. Paling tidak ada di sana. Jangan sampai tersendat. Masih ada lagi yang perlu disampaikan? Itu saja, Pak. Oke, terima kasih. Iya. Kasih tepuk tangan. Tuh, silakan Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindari. Saya guru mapel bahasa Indonesia. Ya. Sekaligus Pak ya, saya mendapat tugas tambahan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kurikulum, ya. Sebagai wakil kepala sekolah, saya di sini membantu Bapak Kepala Sekolah menyusun program-program sekolah. Ya. Nah, di sini saya menjalankan dan menyiapkan supaya kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik, Pak ya. Ya. Alhamdulillah
selama ini sejauh ini kegiatan belajar mengajar kita sudah berjalan dengan baik. Ya, ya. Guru-guru sudah berinovasi, kan tadi sudah memiliki Infokus Pak ya. Ya. Jadi guru-guru sudah berinovasi mengajar di kelas menggunakan Infokus. Berapa Infokus di sini? 3 Pak. 3. Seharusnya ada berapa? Kelasnya ada 3. Memang kelas 3 memang harus 3 ya. Cukup artinya ya. Jadi ketika Bagus ya, lancar. lancar. Oh ya, oke. Hanya saja tadi sinyal tadi, jadi kami harus menyiapkan dari rumah. Oh ya, Nah, ya. Tinggal artinya bagaimana inovasi guru mengimplementasikan tupoksinya ya, Iya. untuk meningkatkan Kalau kualitas. lagi kebutuhan menggunakan Infokus, kita pakai Infokus. Iya, Kalau, iya. pengecualian kalau listriknya padam Pak Iya, ya, iya. tidak bisa digunakan berarti. Tapi sering padam kan? Iya Pak, Iya. Nah, itulah kendalanya. Kalau sudah terjadi padam seperti itu apa solusinya? Ya, harus siap kami. Kami tidak terhalang kalau Ya, itulah kalau saya menyiapkan walaupun sudah siap dengan Infokus tapi menyiapkan juga ya, media cadangan. cadangan. Heeh. Ya, direkam Untuk- dulu ya. Jadi tidak terhalang. Ya, dari rumah dipersiapkan itu. keadaan listrik padam tadi untuk kegiatan pembelajaran. Ya, artinya tidak ada berhenti ya pembelajaran itu. Heeh. Infokus PLN mati, Iya, kita tetap begini cara. jalan, tidak mungkin terhalang oleh Ya. Artinya inovasinya jalan. ya. Iya, kasih tepuk tangan Ini dulu. jalan Pak. Nah, Mungkin di podcast kita Pak Sekolah ini nonton itu ada Pak Wakil Bupati mengatakan tukang sapu pun harus berinovasi. iya, Artinya di sini inovasinya jalan. iya. Ya. Fasilitas belajar mengajar seperti apa? Fasilitas tadi Pak ya, Infokus tadi ya. Ya. Nah, Ada yang selain dari itu buku-buku segala macam? Iya ada. Ada, Buku lengkap ya. paket, iya. Oke, masih ada lagi. Selanjutnya Pak ya, alhamdulillah dari kepala sekolah juga Ya. memberikan peluang bagi kami untuk Ya. mengikuti pelatihan-pelatihan. Pelatihan. Nah, jadi Wah. Bapak tidak menghalangi baik Ya. online maupun offline. Ya, pelatihan itu secara online maupun ini ya. Iya, kalau Pernah online- juga keluar mungkin guru-guru ya? Iya, Guru-guru nah, ya. ini saja kami Ya. karena dapat boskin tadi sekolah Ya. sasaran pelatihan KKA dan Oh. pembelajaran mendalam Pak. Ada guru penggerak Pak di sini? Belum ada Tadi Pak. belum ada, Belum ya. ada. Jadi Oke. nanti kan yang pelatihan bisa mengimbaskan ke guru-guru Betul, yang di betul. sekolah. Iya, iya. Mungkin nanti akan mengaktifkan lagi komunitas belajar Iya, untuk iya. mengimplementasikan apa yang didapat oleh guru-guru di pelatihan tadi. Iya. Jadi Berapa tidak orang hanya- itu biasanya yang ikut pelatihan? Nah ini kalau yang KKA Pak ya, Iya. 1 orang yang dikirim, Oh. kemudian pelatihan mendalam 3 orang. Iya, Ya. Mungkin dijadwalkan Juli Pak ya, Julinya lah ya. iya. Artinya sudah ada pembelajaran itu ya. Iya Pak. Untuk Jadi SDM kita. tidak ketinggalan ilmu dari Iya. sekolah-sekolah lain. Iya. Terus update ilmu ya, Iya. guru kita. Oke. Masih ada lagi yang perlu disampaikan? Saya kira cukup Pak. Iya, luar biasa. Silakan Ibu sebelahnya. Mapel dan jabatan seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ellen Arka. Di sini Iya. saya mengampu mata pelajaran matematika, Pak. Ya, matematika. Iya, kalau saya dulu aljabar itu ya. Ya, gurunya killer. Tapi Tidak juga Pak dulu. saya cerita dulu. Tapi dulu kita tidak pernah yang penting bagi Pak Guru itu kita masuk semua di dalam. Entah kita perhatian atau tidak perhatian masuk. Kalau tidak masuk, kalau zaman dulu keras, tempeleng Pak. Zaman kita dulu. Kita tidak ngadu dengan orang tua. Kalau kita ngadu sama orang tua tambah berat kita hukumannya kan 2 kali lipat. Artinya di rumah kena, di situ kena. Dan hasil saya podcast dari SD itu tidak ada lagi guru killer sampai SMP SMA, atau mungkin Pak Kepala Sekolah belum pernah ya. Nah, itu saya harapkan seperti itu ya. Masih ada lagi itu ya, dulu killer, sekarang tidak ada killer. Tidak. Tapi ada kendalanya itu pembiaran Iya. karena ketakutan dengan undang-undang perlindungan anak. Iya. Oke, lanjut ya. Alhamdulillah untuk alat peraga matematika Ya. sudah cukup, Pak. Ada masalah Ibu yang ngajar kelas 7, 8, 9 yang mana yang paling sulit? Mungkin kelas 7 karena peralihan dari SD ke Ya. SMP, Pak. Peralihan jelas. Ada masalah-masalah lain yang krusial? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Masalah baca tulis? Mungkin ada Nah, sedikit. ini, Pak pas kalau kita Iya. ada. Ya, seperti apa baca tulis? Mungkin ada yang masih terbata-bata. Berhitung Iya, juga. Berhitung juga. Berhitung pernah diuji dari 1 sampai 9 mereka hafal?
Ada yang tidak, ada yang hafal Nah, Pak. Ya. itu. Seharusnya Pas- hafal semua. Ya. Supaya SMP ini bukan mengulang mata pelajaran tapi meneruskan Iya. mata pelajaran. Heeh. Itu. Jadi ada artinya ya. Iya ada. Kalau sudah terjadi seperti itu, solusi apa yang Ibu tawarkan supaya mereka bisa mengikuti pelajaran? Setiap pas masuk pelajaran Pak dites perkalian satu persatu selama 2 bulan Pak. Selama 2 bulan. Iya. Artinya ada Sampai pembelajaran. hafal ya. Ya, itu artinya ada pembelajaran Iya. mengulang, kan? Itu. Seharusnya tidak ada mengulang lagi. Iya. Sudah hafal Hmm. Pak Kepala Sekolah SD. Mungkin ke depan Bapak contoh ya. Kasihkan contoh bahwa SD kita ini tidak mengulang lagi ketika masuk SMP. Iya. Ya lanjut. Ya, udah Tidak usah cukup. cerita banyak lagi, sedikit lah itu. Lah tahu. Oke. Mungkin sudah cukup Pak. Ya, oke, masih ada lagi? Sudah Pak. Tidak, fasilitas Fasilitas untuk alat peraga alhamdulillah cukup Pak. cukup ya, Oh. matematika cukup Iya, ya. Oke, baik, dengan Ibu. Ibu bahasa Inggris ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiati SPD. Ya. Di sini saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris, Ya. sekaligus saya juga diberi kepercayaan sebagai wakil kesiswaan, Pak. Ya, wakil siswa. Laporan apa dari Mapel yang sering diterima oleh kesiswaan? Kalau soal laporan mungkin tidak ada, Pak. Tidak ada, Iya. betul. Iya. Tadi kan ada masalah. Alhamdulillah. Dari Cuma sana mungkin sudah ada tahu ada ini, masalah. Pak, yang jarang sekolah. Nah, ada artinya. Ada artinya. Kalau soal- Solusinya seperti apa? Saya dengar dulu. Solusinya Ibu, kemarin. sebelum sampai ke BK, belum ke siswaan, solusi Ibu sebagai Mapel apa? Alhamdulillah bisa diatasi, Pak. Bisa Langsung. diatasi, tidak Iya. pernah Tanpa diselesaikan harus, sama tim, Iya, tidak. tidak. Tim misalnya kesiswaan, BK apa ya yang terlibat itu ya, tidak ya. Ibu sebagai Mapel bisa menyelesaikan sebagai Mapel bahasa Inggris ya. Tapi Ibu sering ke home visit ke orang tua. Kalau home visit tidak, Pak. Tidak. Tapi kami minta berkoordinasi dengan BK Oh, Pak Soharsa, Pak. sama-sama Visit. artinya ya. Home Oke. visit. Iya ya. Oh, jadi bukan misalnya Ibu menyelesaikan, jangan sampai orang tahu cukup dengan Ibu. Kan kalau berhasil Ibu menyelesaikan itu sendiri kan prestasi. Kita ini dinilai. Ada beberapa sekolah itu gurunya mengeluarkan anaknya jarang sekolah. Setelah di mereka Yes. itu ya Bahasa Inggris. kendalanya. Mm-mm. Tapi berapa bulan koordinasi sama guru lain untuk mengatasi itu? Kalau koordinasi bisa diatasi sendiri sih, Pak. Karena Oh. kalau mereka tidak bisa, biasanya saya panggil ke kantor untuk Oh. belajar baca, Oh, iya, iya. belajar nulis. Iya, iya, iya. Ya artinya yang lainnya kan begitu juga, guru-guru lain mungkin manggil belajar. Kalau bagusnya kalau dikumpulkan jadi satu, mereka jangan mengganggu jam pelajaran, tapi Pak Kepala Sekolah seperti ada beberapa sekolah dikumpulkan satu, jadi guru masing-masing memberikan pencerahan ke situ. Jadi tidak mengganggu jam pelajar yang seharusnya maju. Itu masukkan saja. Terserah bagaimana ini. Artinya seperti itu Bu ya. Ya, waktu istirahat, Pak. Iya, ya. Panggil. Masa fasilitas belajar Fasilitas, mengajar, kalau bahasa Inggris, buku-buku kamus, ya. Pak. Ya. Kamus yang ada. Nah, ini. Kamus. Ya, kamus ini sama sekali tidak ada atau Kalau yang untuk kelas 8 sama kelas 9 itu ada berapa orang yang bawa kamus? ya Heeh, ada iya. beli pribadi. Beli pribadi. Dari sekolah tidak ada. Belum. Mungkin duit bos. Ya kita terus terang aja. Belikan lah Pak 50 apa kamus itu. Murah 50 biji atau komite. Maka saya minta komite. Komite harus berdaya guna. Sekarang komite tidak bisa berbuat banyak lagi. Kepala sekolah yang tidak bisa berbuat banyak lagi. Karena kalau terutama masalah ekonomi, apalagi sekarang efisiensi anggaran, jadi ikut juga kepada orang tua murid, katakanlah ada tekanan ekonomi agak sulit. Walaupun ada selama ini kan jadi apa ya, jadi permasalahan. Kita mau bangun sekolah bersama-sama, tahu-taunya dilaporkan masuk kepala sekolah. SD mungkin seperti itu ya. Makanya banyak ada lagi yang ini ironisnya, aparat hukum tidak pandang bulu. Seharusnya mereka tahu dulu untuk kepentingan apa ini. Kita jujur saja ini kita ekspos lah, kan? Karena negara kita ada bobrok dari keamanan sampai ke pembinaan. Bobrok negara kita Pak. Jujur saya panas. Ya. Saya sering dengan Kapolres saya belak-belakan ngomong. Dengan Kajari saya belak-belakan ngomong. Coba kalau
Masih satu, ngerti ya, itu mana? Nah, kira-kira itu. Seperti itu ulama minta. Masih ada lagi, ya. Itu Pak. Ya kan diambil. Guru Pai ini salah satu tokoh preman di luar tanah atau yang nakal-nakal. Kalau di sekolah mungkin siswa biasanya kalau sudah mendengar pikiran ada rasa tidak, walaupun dia tidak konstan berubah tapi mikir. Kalau preman mungkin dari langgar atau di mana seperti tidak dia berubah mungkin besok ulang lagi, cuman ada pikiran dia tersadar sedikit, ingat bahwa itu bakal ini beberapa itu apa memberikan pelajaran puas serta kejujuran dengan anak-anak seperti apa? Silakan. Baik Pak, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Safitri, SPD. Di sini saya mengampu sebagai guru pendidikan agama Islam. Menanggapi daripada pembelajaran tentang iman dan takwa tadi, beserta kejujuran termasuk. Jadi sebelum pembelajaran Pak, saya terlebih dahulu memberikan penjelasan terhadap definisi atau pengertian-pengertian daripada materi yang akan saya ajarkan. Ya, seperti apa contohnya? Ya, sepertinya kejujuran tadi Pak ya. Ya. Nah, jadi sebelum memperdalam lagi Pak, saya jelaskan dulu apa kejujuran tersebut. Ya. Ya. Lalu mengaitkannya dengan contoh-contoh yang ada di luar Pak ya, beserta yang ada di lingkungan mereka. Ya. Apa contohnya seperti? Contohnya? Ya, masalah kejujuran ini kan banyak definisinya Pak. Ya. Satu, tanggung jawab dalam meminjam barang sesama temannya. Ya, kedua, bertanggung jawab dalam membuat janji. Itu termasuk jujur, kejujuran. Ya Pak. Lalu penekanannya di sini saya memberikan contoh peristiwa-peristiwa terhadap mereka yang dari peristiwa tersebut mereka dapat mempelajari Pak sebab akibat dari perilaku yang tidak jujur. Contoh yang sederhana. Contohnya yang diajarkan. Yang diajarkan Pak ya. Ya. Satu contohnya ketika kita berjanji lalu kita tidak menepati, artinya nanti temannya sudah menjauh Pak, tidak percaya lagi. Ya. Secara agama apa resikonya? Secara agama kan kita sudah termasuk orang yang tidak beriman Pak. Tidak beriman, ya. Nah, dari peristiwa-peristiwa tersebut mereka dapat mengambil kesimpulan sebab akibat daripada perbuatan yang tidak jujur tadi. Lalu mereka dapat menyimpulkan manfaat daripada sifat kejujuran tadi Pak. Jadi itu ya. Yang sudah ditularkan saya kira bagus sekali nih, Pak. Nyambung ini ya. Saya dipesan oleh ulama beberapa podcast supaya iman takwa serta kejujuran itu diajarkan di sekolah. Jadi batasan itu Bu, atau sudah di ini ya? Sudah disampaikan, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Masalah buku-buku pelajaran? Masalah buku pembelajaran alhamdulillah semuanya ada Pak. Lengkap. Ya, saya tidak akan berpanjang lebar ya, saya cuman itu saja penekanannya. Yang lain-lain sudah ada voksi masing-masing. Untuk apa ditanyakan? Pasti lebih tahu Ibu daripada saya. Oke, terima kasih banyak Bu ya. Oke, di season terakhir mungkin Pak Sekolah ada himbauan kepada siswa supaya rajin sekolah, ada himbauan kepada orang tuanya karena di sekolah ini cuma 7-8 jam sehari, di rumah 17-18 jam sehari, tapi para orang tua itu mayoritas itu mempercayakan pendidikan anaknya kepada sekolah.
mereka tidak mengenal itu pembatasan cuma 7 jam, 8 jam. Dan mungkin ada harapan kepada pemerintah. Silakan, Pak. Untuk harapan kita dengan siswa, Ya. untuk saat ini tim guru kita sudah cukup, Pak ya. Ya. Tidak ada alasan lagi lah bagi siswa yang Ya. tidak masuk sekolah. Ah. Karena setiap hari kita tidak pernah ada jam kosong, Ya, istilahnya. Jadi tidak ada halangan lagi atau alasan lagi bagi siswa malas ke sekolah karena tidak ada guru. Kemudian kami juga selalu bekerja sama, Pak, dengan orang tua atau wali murid. Guru-guru ini ada grup wali kelasnya itu masing-masing terhadap orang tua dan muridnya juga ada grup di situ bisa berkoordinasi dengan orang tua siswa karena seperti yang Bapak omongin tadi bahwa ini tugas kita sama-sama untuk mendidik anak ini. Ya, selagi di jam sekolah itu sebenarnya sepenuhnya tanggung jawab kami. Namun di luar jam sekolah itu tanggung jawab bersama lah kata kami. Itu, Pak. Jadi kalaupun ada anak-anak yang tidak sekolah, ya 3 hari berturut-turut tanpa keterangan itu harus kita berikan panggilan, Pak. Panggilan 1, panggilan 2. Kalau untuk panggilan 2 juga masih tidak hadir atau tidak diindahkan, kita visitasi, Pak. Kita visitasi ke rumah. Sambil menghubungi orang tua. Kenapa anaknya tidak sekolah? Seperti itu, Pak. Untuk mengatasi hal-hal supaya anaknya tetap bersekolah. Oke, masih ada lagi? Kami di sini untuk prestasi, Pak ya. Prestasi sebenarnya banyak sekali, Pak, potensi yang bisa kita angkat ke luar sana. Namun banyak keterbatasan kami ini, terutama kurang guru laki-laki, akses Pak. Kemarin sempat ikut di acara HUT RI yang tahun 2024. Seluruh SMP, SD, dan SMA yang ada di Kecamatan Ramangkuang ini diundang untuk gerak jalan indah. Itu masing-masing sekolah mengirim 2 regu. Artinya ada 50-an lebih, Pak, regu yang dilombakan. Alhamdulillah, Pak, sekolah kita ini juara 1 itu regu putri. Juara 1. Kemudian yang juara ketiga itu regu laki-laki. Artinya yang kita kirim dua-duanya berprestasi di situ, Pak. Sementara yang diambil dari 50-an sekolah itu hanya juara 1, juara 2, dan juara 3, harapan 1, harapan 2, dan harapan 3. Hanya 6 sekolah dari 50 sekolah ya. Itu 2024 ya? 2024. 2025 ini tambah lagi. 2025 ini ya artinya minimal kita bisa mempertahankan, alhamdulillah. Hari ulang tahun Oganilir ada kegiatan yang diikuti? Yang digelar oleh Pemda Oganilir? Pak, kami ini terkendala itu tadi, Pak. Akses, Pak. Jadi untuk membawa siswa ke sana itu banyak sekali pertimbangan. Yang pertama, guru kami ini guru perempuan, kemudian yang kami bawa ini banyak juga perempuan, jadi resikonya itu lebih tinggi, Pak. Kalau untuk ke sana itu paling tidak pulangnya malam, Pak. Nah, pulang malam itu yang kami antisipasi. Kalau sebatas di kecamatan ini, ya walaupun pulangnya dari situ jam 4 masih nggak malam, Pak. Di sini. Kalau kecamatan Ramangkuang ini SMP-nya ada 10 rasanya. SMP negeri 10, Pak, swasta 10 1. ya. Swasta 1. Kenapa tidak diadakan semacam lomba-lomba mengumpulkan SMP di sini, tingkat SMP? Katakanlah lomba azan kalau guru PAI. Adakan di sini. Atau turnamen misalnya. Terus itu kembali ke Langgar. Langgar ini kan perlu. Langgar musola ya. Musola. Belum ada ya? Halaman kita masih luas. Kami di sini, Pak, memanfaatkan ruangan guru yang masih kosong. Guru itu pakai ruang TU. Tapi butuh tak musola? Butuh, Pak. Butuh. Ya, kalau ada cukuplah di sana beda soal di bawah lagi. Itu yang kami manfaatkan yang sekarang ini, Pak. Jadi program yang sholat berjamaah siang zuhur itu kami selalu berjamaah karena keterbatasan tempat bergilir, Pak. Bergilir, jadi digilirkan kelas 7, kelas 8, kelas 9, kemudian yang berikutnya baru usul. Mungkin enggak kita di sini sumbangan untuk bikin fondasi. Kita bikin fondasi kayak
melibatkan komite untuk mencari para dermawan yang mau beramal ibadah untuk membangun musola sekolah ini. Ya, oke, masih ada lagi yang perlu disampaikan? Terima kasih, Pak ya. Ya, sama-sama. Tidak ada lagi yang perlu disampaikan, Ibu-ibu? Cukup ya. Ya, tidak terasa sudah 50 menit kami berkutat tentang dunia pendidikan di SMP Negeri 3 Rambangkuang. Mudah-mudahan penonton silakan tonton ini berulang-ulang. Saya tidak akan mengulang lagi. Tolong tekan subscribe, like, dan berkomentar, karena komentar pemirsa akan menjadikan tayangan kami lebih baik ke depan. Lebih kurang kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan menyanyi dengan kelas baru ya, materinya kemarin. Ayo kita mulai. Ini kelas baru ku sangat bahagia bertemu guru baru dan suasana baru. Saya akan belajar bersama teman-teman. Ayo ke sekolah. Juga SPG. Selanjutnya kita akan perkenalan diri. Ibu akan memanggilnya satu persatu perkenalan ke depan. Yang pertama Ibu panggil Arziko Putra. Perkenalkan, nama saya Arziko Putra dari Desa Ulang Sekarang. Asal sekolah SDN 13 Rambangkuang. Cita-cita berarah hobi main bola futsal. Selanjutnya April Jasmine. Perkenalkan, nama saya April Jasmine dari Ulang Sejarah, asal sekolah SDN 13 Rambangkuang, hobi main voli, cita-cita keluar. Mana Pak? Kita wawancara Pak sebentar. Oke Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam ya Pak. PJOK ya? Ya PJOK Pak. PJOK, ini kelas berapa nih? Ini kelas 8 dan kelas 9 Pak, perpaduan Pak. Masih ini ya, masih gabung-gabung ya? Masih gabung Pak. Kelas 7 belum ada? Sudah ada Pak, lagi MPLS Pak. Oh, PLS. Iya, Pak. Iya. Ah. Ya. Kalau ini sering mengikuti kegiatan-kegiatan keluar? Ini Pak, di sini kan kita baru beberapa tahun ini Pak, jadi belum keluar Pak. Belum. Baru tingkat desa. Tingkat desa, Desa di sini. kecamatan? Kecamatan belum masuk Pak. Ada PJOK yang ngikuti PJOK ke kecamatan ke atau kabupaten? Belum Pak. Belum. Iya. Pernah, artinya tidak pernah diundang? Hah? Diundang enggak oleh ini panitia? Belum ada Pak untuk selama beberapa tahun ini. dari- Iya. misalnya. Dari kecamatan, baik kecamatan ataupun dari Belum diundang. tingkat kabupaten. Belum Sudah ada Pak. dilaporkan. Belum, sudah juga Pak. Pemirsa, melihat berbagai kegiatan sekolah-sekolah yang non jauh dari kabupaten sangat membanggakan, namun bakat mereka seolah terhenti dan mereka mendambakan supaya setiap ada kegiatan di kecamatan dan kabupaten mereka dapat mengikuti, namun artinya mereka selalu pada event-event tertentu menanti kalau ada undangan ke sekolah mereka untuk mengembangkan bakat seni maupun PJOK dan mata pelajaran lainnya. Pak PJOK,
kegiatan olahraga nih yang apa-apa Nakai? Ikut. Ini Pak, kita setiap kegiatan olahraga ini Pak ya. Yang pertama itu pasti kebugaran jasmani dan rohani. Kebugaran ya. Ya. Senam ya. Senam gitu ada juga Pak. Itu dilakukan di setiap hari Jumat Pak. Iya, Dan juga di hari-hari lain seperti kelas 7 dan 8 dan 9 itu saya bagi harinya Pak. Pramuka, ada ekskul pramuka. Ekskul pramuka ada Pak? Ada. Ada. Ya, hari ini bisa tampil? Hari ini bukan waktunya. bukan hari ini, iya, besok. Besok. Iya. Yang penting ada kan? Ada Pak. Ada. Tapi sudah ini bagus lah. Iya. Ada lagi PJOK-nya berapa ini? Yang ekskul, ada berapa ekskul? Ekskul kita nih Pak, yang saat ini masih lagi berjalan ini, yang pertama poli Pak ya, sama futsal Pak. Futsal, futsal. Ada futsal ya? Ada futsal Pak. Iya. Kalau futsal di sini kok? Iya Pak, sebenarnya lapangan kita ini ada di belakang situ Pak. Oh. Terpisah dari sekolah ini Pak ya. Iya. Tapi mengingat itu kadang itu agak di luar pagar, kami tetap di sini Pak. Tapi halaman sekolah? Iya benar, punya sekolah Pak ya? Sekolah ya Pak ya? Sekolah. Halaman desa. Desa. Umum Pak, setelah sudah dibangun oleh desa. Iya. Komite ada? Ada Pak. Bisa dihadirkan hari ini? Hari ini Pak dia hari ini apa kegiatan pribadi itu final hari ini. Oh iya. Besok pasar. Pemirsa, demikian laporan kami dari SMP Negeri 3 Rambangkuang. Sampai jumpa. SMP 3 Rambangkuang. Jaya. Organilir. Semangat. Komando.